Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Kitab Yosua pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki. Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa umat Israel perlu disunat? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menggenapi perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang mereka.
Itu dapat kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17. Sunat adalah tanda keumatan Israel. Kedua, kesakitan dan ketidakberdayaan saat luka sunat belum pulih mengajarkan ketergantungan mereka kepada Allah. Sunat menjadi tanda penyerahan mereka kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan mereka. Kulit katan yang dikerat adalah lambang penyerahan diri kepada Sang Pemilik hidup. Ketiga, untuk menghapus celah Israel. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 tadi, ada beragam tafsiran mengenai celah Mesir. Salah satunya adalah ketika Israel karena hukuman Tuhan harus mengembara tanpa arah di padang gurun sampai satu generasi habis. Tentunya Mesir mengolok-olok Allah Israel bahwa Allah Israel tidak sanggup untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Maka ia membinasakan mereka di padang gurun. Sekarang telah terbukti bahwa Tuhan sanggup dan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Bersamaan dengan sunat, mereka juga merayakan Paskah. Perayaan Paskah pertama dilakukan Israel sesaat sebelum keluar dari Mesir. Tuhan menyelamatkan anak sulung mereka dan membunuh anak sulung Mesir. Maka Paskah ini beserta dengan berhentinya roti mana yang selama di padang gurun telah Tuhan berikan secara ajaib, mengajarkan bahwa Tuhan sudah mengantar mereka dengan selamat sampai di tanah Kanaan. Tuhan telah menggenapi janjinya. Babak baru hidup mereka menanti. Tuhan akan tetap setia dan mereka pun diharapkan terus bersandar kepadanya. Kiranya kita juga mau terus-menerus bersandar kepada Tuhan dalam memasuki babak-babak baru perjalanan iman kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Kiranya kami juga diajarkan untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam suka maupun duka. Bapa di surga, pagi ini hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat-Mu di GKMI Salatiga dan juga di cabang Sumberrejo, Cukilan maupun Janglengan. Hamba-Mu berdoa kiranya mereka yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam relasi, Tuhan berikan hikmat, kerendahan hati, supaya mereka boleh membangun relasi dengan baik dengan sesamanya. Jemaat yang bergumul dalam ekonomi, kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami siap untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.